Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara binahjihi ila yaumidin. Alhamdulillah, kita kembali untuk bisa melanjutkan pelajaran kaidah bahasa Arab, dan kita masuk pada pembagian kata yang kedua, yaitu berupa fi'il. Pada kitab mukhtaratnya pada halaman yang keempat, masih pada pembahasan pembagian kata dalam bahasa Arab, yang mana sebelumnya kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Adapun isim, kita telah menyelesaikan pembahasan itu dan juga tanda-tanda daripada isim. Kemudian yang akan kita pelajari sekarang adalah bagian yang kedua dari isim. Bagian kedua dari kata dalam bahasa Arab adalah fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Kata kerja menunjukkan waktu tertentu. Itulah fi'il. Bahwasannya sebuah perbuatan, kejadian perbuatan ini adalah menunjukkan waktu tertentu. Itulah fi'il. Oleh karenanya, pada masalah ini fi'il ada 3 macam. Yang pertama adalah fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', dan yang ketiga fi'il amr. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi adalah kata kerja menunjukkan waktu telah lampau. Perbuatannya, kejadiannya telah berlalu. Seperti contoh, alima artinya telah mengetahui. Nasara artinya telah menolong. Sami'a telah mendengar. Kataba telah menulis, dan jalasa artinya telah duduk. Ketika kita membuat satu kalimat dari fi'il madhi, maka arti dari kalimat itu ketika ada fi'il madhinya menunjukkan waktu telah lampau. Perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku menunjukkan waktu telah berlalu. Misal, ketika ada suatu kalimat, akala aliyun khubzan. Akala aliyun khubzan. Maka akala disebut fi'il madhi. Kenapa? Karena akala di sini adalah sebuah kata kerja menunjukkan waktu telah lampau. Maka arti dari kalimat akala aliyun khubzan mempunyai makna Ali telah makan roti. Kejadian yang dilakukan oleh pelaku, yaitu makan, telah berlalu. Contoh yang lain, misalnya ada sebuah kalimat fahima at-tullabu darsan. Fahima at-tullabu darsan. Murid-murid itu telah memahami pelajaran. Ketika dalam arti sebuah fi'il ada kata telah, berarti terdapat di dalamnya fi'il madhi. Contoh yang lain misalnya, dhahaba abi ila Surabaya, atau dhahaba abi ila Surabaya. Bapakku telah pergi ke Surabaya.
Berarti dhahaba dinamakan fi'il madhi karena perbuatan, pekerjaan yang dilakukan oleh si pelaku telah berlalu. Maka ini adalah yang disebut dengan fi'il madhi. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah kata kerja menunjukkan waktu sekarang atau menunjukkan waktu akan datang. Kejadian perbuatan itu sedang berlangsung atau akan berlangsung. Oleh karenanya, waktu yang ada pada kata kerja atau waktu yang ada pada fi'il mudhari ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, seseorang itu akan melakukan perbuatan. Berarti perbuatan itu baru akan dilakukan, akan berlangsung. Yang kedua, atau perbuatan itu sedang berlangsung. Itulah waktu yang ada pada fi'il mudhari. Waktu yang ada pada fi'il mudhari. Contohnya di situ adalah ya'lamu, sedang mengetahui atau akan mengetahui. Yansuru, sedang menolong atau akan menolong. Kemudian yasma'u, sedang mendengar atau akan mendengar. Yaktubu, sedang menulis atau akan menulis. Yajlisu, sedang duduk atau akan duduk. Dan itulah waktu yang ada pada fi'il mudhari. Waktu yang ada pada fi'il mudhari ada dua. Waktu menunjukkan sekarang atau waktu menunjukkan akan datang. Contoh penggunaan dalam sebuah kalimat. Yadrusu at-tullabu lughatal arabiyyatal ana. Yadrusu at-tullabu al-lughatal arabiyyah al-ana. Murid-murid sekarang sedang belajar bahasa Arab. Maka sedang belajar disebut dengan fi'il mudhari karena menunjukkan waktu sekarang. Contoh yang lain. Yaqra'u Hasanun kitaban. Yaqra'u Hasanun kitaban. Hasan sedang membaca sebuah kitab. Maka ini adalah sebuah fi'il, sebuah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Dan contoh-contoh semacam ini sangat banyak. Contoh semacam ini sangat banyak. Baik, kemudian yang ketiga, macam daripada fi'il adalah fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang, ya, yang menunjukkan arti perintah. Maksudnya adalah fi'il amr adalah fi'il, sebuah kata kerja, kata perintah yang mempunyai arti perintah. Itu fi'il amr. Hanya saja waktu yang ada pada fi'il amr bisa jadi sekarang atau bisa jadi akan datang. Ini adalah yang ada pada fi'il amr. Jadi saya ulangi lagi, bahwasanya fi'il amr adalah kata perintah. Setiap kata yang menunjukkan arti perintah berarti itulah disebut dengan fi'il amr. Adapun waktu yang ada pada fi'il amr bisa jadi menunjukkan waktu sekarang atau menunjukkan waktu akan datang.
sekarang ataupun akan datang. Itu adalah waktu yang ada pada fiil amr. Contoh di situ, i'lam, ketahuilah, berarti fiil amr. Unsur, tolonglah, fiil amr. Kemudian isma, dengarkanlah, fiil amr. Kemudian uktub, tulislah, fiil amr. Kemudian ijlis, duduklah, itu fiil amr. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya kata kerja fiil adalah sebuah kata kerja menunjukkan waktu tertentu. Adakah kalau waktunya adalah waktu telah lampau, berarti disebut dengan fiil madhi. Kalau waktunya menunjukkan sekarang atau akan datang, berarti itu fiil mudhari'. Kalau waktunya kalau menunjukkan makna perintah, arti perintah, berarti itulah yang disebut dengan fiil amr. Dan ini adalah pembagian kata yang kedua dari bahasa Arab. Tentunya masing-masing untuk sebuah fiil mereka mempunyai tanda-tanda tersendiri, namun akan datang pembahasan tanda-tanda untuk sebuah fiil. Akan datang pembahasan pada tanda-tanda sebuah fiil. Kapan kita katakan ini fiil madhi dalam sebuah kalimat, kapan kita katakan ini fiil mudhari' dalam sebuah kalimat, dan kapan kita katakan ini fiil amr dalam sebuah kalimat. Tentunya masing-masing fiil ini mempunyai tanda-tanda tersebut, namun belum kita sampaikan. Kenapa? Karena nanti kita akan menyampaikan tanda-tanda fiil pada pembahasannya tersendiri. Kemudian yang ketiga, pembagian kata dalam bahasa Arab yang ketiga adalah huruf. Huruf adalah kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain. Kata tersebut bisa berupa isim ataupun bisa berupa fi'il. Pembagian yang ketiga adalah huruf. Huruf di sini adalah huruf yang mempunyai arti, huruf yang mempunyai makna, bukan huruf hijaiyah, bukan huruf hijaiyah, bukan huruf jim misalnya, bukan huruf kha misalnya, bukan huruf alif misalnya, bukan itu. Kenapa? Karena huruf dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama adalah huruf yang mempunyai arti. Yang kedua adalah huruf yang tidak mempunyai arti. Adapun huruf yang tidak mempunyai arti, huruf yang tidak mempunyai makna, atau huruf yang tidak bermakna dalam bahasa Arab, dia adalah huruf hijaiyah. Contoh, alif, ba, dal, dzal misalnya, lam, kha, dan seterusnya. Maka huruf-huruf ini adalah huruf yang tidak mempunyai makna, huruf yang tidak punya arti. Kemudian yang kedua adalah huruf yang mempunyai makna, huruf yang mempunyai arti. Dan huruf yang mempunyai arti di sini adalah huruf yang kurang berfungsi maknanya, kurang sempurna maknanya apabila dia bersama isim atau bersama fiil. Huruf ini ketika berdiri sendiri, tidak ada kata yang setelahnya, huruf tersebut kurang berfungsi, tapi dia punya arti. Nah, huruf-huruf yang pada pembagian kata dalam bahasa Arab adalah huruf yang mempunyai makna, huruf yang mempunyai arti, tapi makna, fungsi kurang sempurna kecuali apabila setelahnya ada kata yang lain. Kata yang setelahnya bisa berupa isim ataupun bisa berupa fi'il. Contoh gambaran daripada huruf yang
pada dalam letak atau pada pembagian kata dalam bahasa Arab di sini adalah seperti contohnya adalah huruf jar yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Pada huruf jar. Contohnya adalah misalnya min. Huruf min dia adalah merupakan huruf yang kurang berfungsi apa kecuali jika dia bersama kata yang lain. Karena huruf jar ini setelahnya adalah haruf isim, berarti min akan mempunyai makna yang sempurna, akan berfungsi jika setelahnya bersama isim. Coba sih perhatikan pada dua contoh berikut ini. Contoh kharaja al-musalluna min. Tidak ada kata setelahnya. Orang-orang sholat telah keluar dari. Min kan artinya dari. Kalau ada sebuah kalimat kharajal musalluna min, tidak ada kata setelahnya. Pertanyaannya adalah, bisakah dapat memahami kalimat itu? Tentunya tidak bisa. Tentunya tidak bisa. Kenapa? Karena keberadaan huruf jar min ini tidak berfungsi, belum berfungsi maknanya, belum berfungsi, belum berarti, karena tidak ada kata yang setelahnya. Tapi kalau kita mengatakan kharaja al-musalluna minal masjidi, kharajal musalluna minal masjidi, setelah ada kata al-masjidi, setelah huruf min, maka huruf min berfungsi maknanya. Baik. Contoh lagi misalnya hal adalah huruf. Dia merupakan huruf istifham, huruf yang digunakan untuk bertanya. Hal ini bisa setelahnya isim dan bisa setelahnya fiil. Kalau kata hal, huruf hal disebut dengan huruf istifham jika setelah hal ini tidak ada isim dan juga tidak ada fiil, tidak ada kata yang setelahnya, maka hal tidak akan berfungsi dengan baik, tidak akan berfungsi dengan sempurna. Maknanya kurang sempurna. Kenapa? Karena hal adalah huruf yang mana dia akan berfungsi maknanya jika setelahnya bersama kata yang lain. Kata tersebut bisa berupa isim ataupun bisa berupa fiil. Contoh penggunaan dalam sebuah kalimat. Hal al-masjidu nadhifun? Hal al-masjidu nadhifun? Setelah hal ada apa? Ada isim, yaitu kata al-masjidu. Maka hal di sini akan sempurna maknanya karena setelahnya ada kata yang lain, yaitu berupa isim. Apakah masjid itu bersih? Atau setelah hal ini berupa fiil. Contoh, hal dhahabal waladu ilal madrasati sabahan? Hal dhahabal waladu ilal madrasati sabahan? Apakah anak itu pergi ke sekolah di pagi hari? Setelah hal di situ ada dhahaba merupakan fiil. Maka hal ini huruf yang sekarang mempunyai makna yang bisa berfungsi karena setelahnya ada kata yang lain berupa fiil. Intinya adalah bahwasanya huruf dalam bahasa Arab adalah huruf
adalah sebuah kata yang kurang berfungsi, melainkan apabila dia bersama isim ataupun bersama fi'il. Nanti tergantung dari jenis hurufnya. Tergantung jenis dari hurufnya. Kenapa? Karena nanti ada huruf-huruf yang khusus setelahnya isim. Ada huruf yang khusus setelahnya harus fi'il. Dan ada huruf yang setelahnya bisa berupa isim dan bisa berupa fi'il. Tergantung dari jenis hurufnya. Tapi kita telah mengetahui huruf adalah sebuah kata yang kurang berfungsi maknanya kecuali apabila dia bisa setelahnya ada kata yang lain. Contoh-contoh yang ada dalam kitab. Hal, dia huruf istifham, artinya apakah. Wa ini bisa diartikan dan bisa diartikan demi. Wa yang digunakan untuk sumpah. Yang ketiga, summa. Summa artinya kemudian. Inna artinya sesungguhnya. Atau qad sungguh, saufa kelak. Dan huruf-huruf yang semisal ini adalah huruf yang akan berfungsi maknanya, dapat dimengerti maknanya apabila setelahnya bisa berupa isim dan bisa berupa fi'il. Bisa berupa isim atau bisa berupa fi'il. Hal contoh tadi, setelahnya bisa berupa isim dan bisa berupa fi'il. Wa setelahnya tergantung dari wawu ini. Wa ini kalau dia adalah huruf qasam, huruf yang punya arti sumpah, maka setelahnya harus isim. Misal wallahi, wallahi, demi Allah. Kalau wawu ini adalah wawu yang nanti akan kita pelajari pada huruf ataf misalnya, maka dia adalah setelahnya bisa berupa isim dan bisa berupa fi'il. Misalnya adalah qara'a Aliyun wa Hasanun Al-Qur'ana. Baik. Kemudian thumma setelahnya bisa berupa isim dan juga bisa berupa fi'il. Inna setelahnya harus isim. Au setelahnya bisa isim ataupun fi'il. Qad setelahnya harus fi'il. Saufa setelahnya harus fi'il. Dan ini adalah pembahasan daripada huruf. Kemudian kita berlanjut pada pembahasan yang berikutnya adalah pada halaman yang ke-6. Al-faslul awal al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Pasal yang pertama atau pasal yang pertama adalah pada pembahasan al-ismu bin nadhar ila bunyatihi. Baik, setelah kita masuk pada pembahasan, setelah kita mengetahui kata dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama adalah isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Sekarang kita akan merinci, akan melihat, akan meninjau isim dari beberapa segi. Oleh karenanya, pada pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan isim ditinjau dari bunyatuhunya. Dan kita pada pelajaran ini, pada bab ini, pada bagian yang pertama ini akan mengupas tentang masalah isim semuanya ditinjau dari beberapa segi. Salah satunya akan kita pelajari adalah isim ditinjau dari bunyatuhunya pada pasal yang pertama dari kitab Muftaraknya di halaman yang ke-6. Baik. Al-faslul awal, pasal yang pertama. Al-ismu bin nadhari ila bunyatihi.
isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya ada 4. Yang pertama adalah isim maksur, yang kedua isim mangkus, yang ketiga isim mamdud, dan yang keempat adalah isim sahih. Ini adalah merupakan pembagian isim kalau ditinjau dari bunyatuhunya. Kita bahas yang pertama. Isim ditinjau dari bunyatuhunya. Yang pertama adalah isim maksur. Isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim yang berakhiran alif sebelumnya fathah. Isim maksur adalah isim yang berakhiran alif asli sebelumnya berharokat fathah. Sebelum alif berharokat fathah, itu isim maksur. Bahwasannya jika kita menemukan, menjumpai sebuah kalimat, sebuah kata dalam susunan kalimat ada isim yang berakhiran alif, kemudian sebelumnya fathah, maka dia disebut dengan isim maksur. Contoh di situ adalah kata ad-dunya, al-mustashfa, al-mustafa, al-asa, al-fata, dan al-huda. Ad-dunya artinya dunia, mustashfa artinya rumah sakit, al-mustafa orang-orang pilihan, al-asa artinya tongkat, al-fata artinya pemuda, al-huda artinya petunjuk. Isim ini dinamakan dengan isim mamdud, isim maksur. Isim ini dinamakan dengan isim maksur. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan dari susunan kalimatnya, dari kata isim tersebut, yang pertama ad-dunya berakhiran alif sebelum alif berharokat fathah. Al-fata berakhiran alif sebelumnya berharokat fathah. Apapun bentuk alifnya, apakah alif tersebut bentuknya alif layyinah ataukah alif mustaqimah? Biasanya yang sering kita kenal dengan alif bengkok ataupun alif yang mustaqimah, alif yang tegak. Apapun bentuk alifnya, apapun bentuk tulisan alif yang ada pada isim tersebut, jika isim tadi berakhiran alif sebelumnya berharokat fathah, maka isim tersebut dinamakan dengan isim maksur. Dengan satu catatan, alif yang ada pada isim tersebut adalah alif asli, bukan alif tambahan. Apakah ada alif tambahan pada isim? Ada. Ada alif tambahan yang ada pada sebuah isim. Kalau alif ini adalah bukan alif asli, maka dia belum ataupun tidak dinamakan, disebut dengan isim maksur. Apa contohnya? Contohnya adalah misal kanallahu sami'an basiran. Kalau kita perhatikan kata sami'an dan kata basiran, kalau kita tulis, maka dia berakhiran alif. Kemudian sebelumnya berharokat fathah, namun dia bukan isim maksur. Kenapa? Karena alif yang ada pada lafaz tersebut, alifnya bukan asli, melainkan alif tambahan.
Cara mengetahuinya, kalau seandainya kata sami'an dan kata basiron kita rubah harokatnya menjadi dhammah, akan hilang alifnya. Innallaha sami'un basirun. Adakah alifnya? Tidak ada. Berarti menunjukkan kepada kita alif yang ada pada lafaz tersebut merupakan alif tambahan, bukan alif asli. Dan inilah yang terjadi pada isim maksur. Kalau isim maksur adalah alifnya merupakan alif asli, alif yang merupakan bagian dari lafaz tersebut dan tidak boleh untuk dihilangkan. Ya, sebagaimana pada contoh-contoh yang ada di dalam kitab dan juga contoh-contoh yang lainnya yang nanti akan kita berikan. Misal, al-marma artinya gawang. Kemudian al-maghza tempat untuk berperang. Dan yang lainnya daripada contoh-contoh untuk isim maksur. Itulah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami dan bisa menambahkan ilmu untuk anak pribadi pada khususnya dan untuk antum semua yang mengikuti pelajaran bahasa Arab ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.